Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, besok kalian akan ada PAT kan? Nah, PAT itu dari chapter 9 sampai dengan chapter 16. Dari bab 9 sampai dengan bab 16. Ya, kita review dulu dua bab terakhir, yaitu bab 15 sama bab 16. Ya, bab 15 satu chapter 15 itu tentang tabu lampot. Ya, di sini kalian akan belajar tentang apa itu tabu lampot, dan kalian akan belajar juga tentang countable and uncountable noun. Kita bahas satu-satu. Tabu lampot. Apa sih itu tabu lampot? Tabu lampot itu adalah singkatan. Singkatan dari tanya itu tanaman, bunya itu adalah buah, lam dalam, pot. Jadi tabu lampot adalah tanaman buah dalam pot. So, tanaman buah dalam pot ini adalah salah satu cara untuk bagi orang-orang yang suka hobi bercocok tanam tetapi tidak punya lahan. Makanya mereka bercocok tanamnya pakai pot. Tanaman buah apa aja yang bisa ditabu lampotkan? Oh, bahasanya susah. Menanamnya dengan cara tabu lampot apa aja? Nah, itu kalian bisa pelajari nama-nama buah di sebelahnya di halaman selanjutnya. Apple, orange, pineapple, starfruit, mango, ya, guavas, grapes, plums. Ini pots, ini water, soil itu tanah, fertilizer itu pupuk. Itu tentang tabu lampot ya. Jadi jangan keliru tabu lampot itu apa singkatannya ya. Bukan tabu lampot, tahu bulat dalam pot. Nah, bukan tahu bulat, tapi tanaman buah. And then tentang countable and uncountable noun. Ya. Countable noun artinya benda yang bisa dihitung. Countable noun. Nih. Countable artinya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mana tadi tulisan countable? Jadi kehapus ini. Countable. Oke, contohnya table, bag, book, pencil itu kan bisa dihitung kan? Ruler, ya, mereka kan bisa dihitung tuh benda-benda itu. Nah, terus ada jenis benda yang kedua yaitu un itu artinya tidak. Uncountable artinya tidak bisa dihitung. Uncountable noun tidak bisa dihitung. Benda, noun itu artinya kata benda. Kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Ya. Kata benda atau benda yang tidak bisa dihitung biasanya itu berbentuk serbuk, serpihan-serpihan. Contoh sand. Sand itu artinya pasir. Pasir itu kan bentuknya serbuk ya, serpihan-serpihan begitu ya. Kemudian sugar itu gula, dia kan bentuknya serpihan-serpihan gitu ya, bubuk-bubuk begitu. Salt juga garam itu serpihan-serpihan nggak bisa dihitung dah. And then selain uncountable noun itu ada yang bentuknya serbuk, ada juga yang bentuknya cair. Contohnya water. Air bentuknya cair. Kemudian oil, minyak bentuknya cair. Milk itu juga bentuknya cair. Dan masih banyak contoh yang lain kalau mau disebutkan banyak ya. Ini ya. Remember, countable. Nanti kalau ada soal di PAT sebutkan countable noun, jangan sampai keliru. Countable bisa dihitung. Uncountable tidak bisa dihitung. Kalau ada tulisan un-nya, un ini dibaca an. Kalau ada tulisan an-nya berarti dia tidak bisa dihitung. Uncountable noun, tidak bisa dihitung. Oke, itu untuk chapter 15. Kemudian untuk chapter 16-nya kita review aja ya. Cepat ya. Mana chapter 16 is about school safety patrol, patroli keamanan sekolah. Di sini kalian belajar tentang imperative sentence. Imperative sentence itu kalimat perintah, misalkan buka bukunya, open the book, tutup pintunya, close the door, bersihkan papan tulisnya, clean the board. Pokok dari topik bahasan ini ya adalah imperative sentence, kalimat perintah itu diawali dengan verb 1 tanpa tambahan apapun. Jadi jangan bilangnya greeting the teacher, salah, tetapi greet the teacher.
Closing the door, salah karena itu kan kalimat perintah ya. Close the door, tutup pintunya, jangan closing the door, tapi close the door. Gitu. Itu aja, chapter 16 tidak terlalu banyak. Oh, ini ya tentang apa nih? Traffic sign. Ya, rambu-rambu lalu lintas ini dilarang stop, dilarang berhenti. Ini namanya turn back. Itu ya. Apa lagi nih? Hold on. Ini ya kalian baca-baca saja. Ini dilarang belok kiri, ya, do not turn left, do not entry, no entry for vehicles, maximum 100 km, 100 km per hour. Itu maksudnya hour, jam, kilometer per jam. Ya, chapter 16 itu aja. Chapter 15 sama chapter 16. Untuk chapter-chapter sebelumnya ya, chapter 9 ya, 10, 11, 12, 13, 14 silakan dibaca-baca lagi. Kalau ada video yang perlu kalian lupa nih materi tentang chapter ini, kalian bisa buka Google Classroom-nya. Di situ banyak beberapa video ya. You can watch the video again. Ya, mudah-mudahan besok kalian nggak ada masalah dengan soal PAT-nya. Kemudian kalian juga bisa kerjakan latihan PAT yang dilampirkan juga di WhatsApp group ya. Itu nanti akan dikirim latihan PAT-nya. Itu hampir sama atau hampir identik dengan PAT yang nanti kalian akan kerjakan. So, jangan sampai kalian tidak mengerjakan latihan PAT-nya, karena itu buat bahan belajar kalian juga. Cara belajarnya gimana? Cara belajarnya kamu baca bukunya dulu ya. Chapter 9 sampai chapter 16 kamu pelajari. Setelah itu kamu tutup buku dan kamu kerjakan latihan PAT-nya. Ya, jangan sambil ngerjakan latihan PAT kamu lihat buku. Ngerjakan latihan PAT lihat buku. Jangan gitu cara latihannya ya. Well, that's it for today. Mudah-mudahan kalian dilancarkan untuk mengerjakan PAT-nya besok. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.